langsung saja kita mulai. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in, wa ala umur dunia waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karenanya kita masih diberikan kenikmatan juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini walaupun secara daring ya Bapak dan Ibu, secara virtual. Sebelum itu saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, kesempatannya Bapak dan Ibu untuk menghadiri silaturahim peserta Gurindam Kalbu 2022 se-ASEAN. Jadi luar biasa sekali sudah hadir bersama kita semuanya 158 peserta seluruh Indonesia. Saya kasih bocoran sedikit, ada sekitar 700 orang yang sudah bergabung gitu di Gurindam Kalbu. Nah ini sudah bergabung di Zoom ini 159, berarti masih banyak sekali, mungkin yang lainnya lagi tarawih atau lagi ada kegiatan yang lain ya Bapak dan Ibu. Ya baik, saya mengucapkan terima kasih lagi kepada Bapak dan Ibu. Perkenalkan, nama saya Putri Tania, izinkanlah saya memandu silaturahim pada malam ini, bincang-bincang bersama mengenai kelanjutan program acara Gurindam Kalbu 2022 se-ASEAN. Untuk itu dimohon selama acara berlangsung untuk di-mute, jika ada pertanyaan silahkan raise hand atau boleh di-unmute. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya langsung saja kepada Bapak Asrizal Nur untuk memaparkan program lanjutan dari Gurindam Kalbu 2022 se-ASEAN. Terima kasih. Silakan, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berkumpul pada malam ini bersama peserta Gurindam se-ASEAN, Gurindam Kalbu yang sudah kita persiapkan dengan proses dimulai bulan Januari hingga nanti ditutup bulan Juni ya untuk proses penulisan Gurindam. Selama itu kita jarang bertemu ya, mungkin baru pertama kali kawan-kawan ketika pembukaan pertama kita sudah bertemu di Zoom, tapi khusus untuk para mentor. Dan secara pribadi kita selalu bertemu di grup masing-masing. Oleh karena itu perlu kiranya kita adakan pertemuan malam ini untuk silaturahim, saling kenal dan saling mengenalkan diri ya, terutama petugas-petugas yang ikut mensukseskan program Gurindam Kalbu ini. Nah, sekarang muncul pertanyaan, mengapa kita membuat program Gurindam ya? Yes, untuk kawan-kawan yang baru bergabung di program Perwas ya. Perwas itu kepanjangan dari Perkumpulan Rumah Seni Asnur ya. Asnur itu nama saya, salah satu kontribusi saya sebagai seniman. Ya, kebetulan saya dianugerahkan Allah dengan multi talenta, banyak kemampuan di kesenian. Kemampuan itu saya berikan kepada masyarakat Indonesia, ASEAN, ya, agar ya setidak-tidaknya bisa kemampuan itu bisa bermanfaat bagi semua orang. Mengapa selama ini acara Perwas selalu tingkat ASEAN ya? Karena Asrizal Nur itu, Asnur itu sudah tidak lagi milik Indonesia, tapi dia sudah milik Nusantara. Saya pernah mengajar di Brunei, saya bolak-balik di Malaysia, kawan-kawan banyak di Singapura dan sebagainya. Dan Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand itu sudah bagian dari rumah saya juga. Dan secara budaya pun tidak bisa dipisahkan Malaysia, Singapura, Brunei dengan Indonesia. Secara politik memang terpisah, tapi secara budaya kita adalah satu ibu, yaitu Melayu. Oleh karena itu, setiap kegiatan Perwas dan tidak dapat dibatasi oleh politik, ya, oleh negara, tapi dia karena satu budaya, kami ini ibarat satu keluarga. Ya.
Oleh karena itu ketika saya datang ke Malaysia, saya seperti datang ke rumah saya. Saya datang ke Singapura, ke Brunei dan sebagainya. Begitu juga ketika kawan-kawan Malaysia datang ke tempat saya, ya, ke Indonesia, ya mereka datang ke rumah mereka, yaitu rumah Melayu. Dan untuk yang baru bergabung juga ya, Perwas ini berdiri 8 tahun yang lalu ya. Tahun ini tahun yang ke-8. Dimulai dengan nama Rumah Seni Asnur. Ya, Rumah Seni Asnur itu suatu padepokan atau tempat proses berkesenian sekarang adanya di Depok. Kita punya gedung teater untuk 100 penonton. Nah, itu Pak Muhammad Rosli Bakir, orang Malaysia pertama yang pernah baca puisi di tempat saya ya. Dan jika tampil situ tempatnya sederhana tetapi lengkap dengan lighting, sound system dan sebagainya, nikmat untuk membaca puisi atau berkesenian. Kemudian dari Rumah Seni Asnur itu muncul inspirasi untuk membuat suatu persatuan atau kelompok namanya Perkumpulan Rumah Seni Asnur. Ya awalnya tadi sederhana aja, bagaimana kawan-kawan yang bergabung di sekitar Rumah Seni Asnur itu difasilitasi ada satu lembaganya. Tetapi berapa tahun kemudian tiba-tiba dia jadi besar ya. Jadi besar, pertama kali program yang besar itu adalah kita membuat gerakan 1000 guru ASEAN nulis pantun, nulis puisi tahun 2018. Itu kegiatan kita yang paling besar. Sebelumnya sudah didahului 2017 dengan peluncuran buku Marhaban Ya Ramadan, Doa 1000 Bulan, Musafir Ilmu. Itu prosesnya 2018 baru kita buat acara besar. Waktu itu Pak Rosli Bakir juga ikut ya. Kawan-kawan Singapura, Brunei ikut dan menghasilkan 1.200 penulis di ASEAN dan berhasil mencatat rekor muri. Setelah 2018 di literasi, di puisi, kita buat kegiatan besar juga, namanya adalah pementasan drama musikal 4 negara. Ya. Jadi kolaborasi Perwas dengan Malaysia, dengan Singapura, dengan Brunei. Ya. Kita pentas, latihannya itu masing-masing di negaranya, lalu kita gabungkan di Indonesia. Itu pementasan yang besar juga, 4 negara. Setelah itu kami buat lagi program namanya Pantun Budaya. Ini eksperimen, sesuatu percobaan ya. Bagaimana pantun itu bisa dikemas dengan kebudayaan, di mana sampirannya itu berisikan tentang wisata budaya daerah setempat atau negara setempat. Ya. Kemudian isinya adalah pesan-pesan kebudayaan. Nah, pada ini berhasil dengan 400 penulis ya, tapi hanya untuk Indonesia. Malaysia, Singapura, Brunei belum kita libatkan. Mungkin untuk program kedua kita buka tingkat ASEAN-nya. Nah, kemudian berlanjut di tahun 2020 ya, kita buat program 2021, program yang lebih besar lagi, dengan waktu 2 tahun prosesnya, yaitu Gerakan ASEAN Menulis Pantun. Pantun Nasihat. Itu berhasil menghimpun 1.400 penulis di ASEAN. Lama ya, 2 tahun prosesnya dari 2018 akhir sampai 2020 akhir. Dan setelah itu, apa yang kita buat itu banyak direspons banyak orang dan kita jauh bergerak di pantun mulai di tahun 2000 ya. Sebelum ada Perwas kita punya namanya Yayasan Pang Melayu. Kami telah membuat acara pencatatan rekor muri berbalas pantun terlama di dunia ya. Itu di tahun 1997 ya. Jadi akhir-akhir ini barulah pantun tercatat di PBB UNESCO sebagai warisan budaya, warisan dunia. Dan sekarang setelah pantun, memang Perwas ini selalu membuat yang heboh-heboh yang berbeda dengan yang lain. Kalau orang Malaysia cakap berbeza ya. Berbeza, jadi tidak mau sama, tidak boleh sama, ya, karena harus berubah-berubah dia, karena itu kreativitas. Jadi setelah puisi, pantun, kita masuk ke gurindam. Apa itu gurindam? Ya? Kalau menurut saya, gurindam itu adalah akarnya puisi. Ya, jika ingin sukses menulis puisi, kuasai gurindam. Kenapa?
Karena di Gurindam ini kita belajar sebab akibat. Kalau sebabnya akibatnya kuat, maka Gurindam itu jadi kuat. Puisi juga seperti itu. Banyak orang yang lemah sebab akibatnya dalam nulis puisi, maka puisinya jadi lemah. Gurindam itu mengajarkan sebab akibat. Nanti kawan-kawan yang sudah didampingi buat Pak Gurindam sudah kita ajarkan itu ya. Kemudian Gurindam itu kadang-kadang kalau Gurindam yang kalau kita baca dari Gurindam Raja Liaji, dia menjadi petuah. Kadang menjadi hukum gitu ya, petuah hukum. Nah, maka oleh karena itu menulisnya nggak boleh sembarangan ya. Itulah hebatnya Gurindam, berbeda dengan puisi. Puisi kita boleh berimajinasi sebebas kita, tapi Gurindam tidak boleh kan, dia harus sesuai dengan hukum. Satu, kalau kita tulis Gurindam itu berdasarkan agama, dia harus sesuai dengan dalil agama, yaitu Al-Quran Al-Hadis kalau Islam. Kalau non-Muslim mungkin sesuai dengan ajarannya, nggak boleh itu. Ya kan, misalnya bila pada ibu engkau durhaka, ya kan, niscaya Tuhan akan murka. Ya, kata murka dengan durhaka di situ nyambung karena ada dalilnya. Dalilnya adalah ridho ilahi karena ridho ibumu, murka ilahi karena murka ibumu. Jadi kata murka dan itu ada dalilnya. Jadi nggak bisa kita sembarangan bila engkau pada ibu durhaka, maka engkau akan celaka. Itu misalnya. Murka, lebih cicak ke murka itu, ya, atau sedekah misalnya. Sedekah itu apa ya? Sedekahnya itu kepada berkah. Semuanya ada dalil Al-Quran dan Hadis. Jadi kita buat yang jangan terlalu berjauhan dengan hukum Al-Quran dan Hadis. Kalau Islam, kalau non-Muslim ya sesuai dengan kitabnya masing-masing. Kemudian hukum alam, buat Gurindam juga harus sesuai dengan hukum alam. Dan begitulah nanti kita bahas di pelatihan khusus untuk pelatihan ya. Itulah hebatnya Gurindam. Banyak orang tidak tahu tentang kehebatan Gurindam. Dia bukan sekedar puisi 2 baris atau saya 2 baris, tetapi dia memiliki kekuatan kata-kata dan isi yang disampaikan. Itu sebabnya kita membuat program Gurindam ini. Oke ya. Jadi kita selalu dengan jumlah yang banyak, ya. Kenapa? Karena misi Purwas ini bagaimana memasyarakatkan karya sastra itu ke masyarakat sebanyak-banyaknya. Ya. Kami tidak pernah kurang dari 300 orang minimal. Ya. Targetnya tadinya Gurindam ini 2022 penulis. Tetapi ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Ya. Akhirnya dengan tertatih-tatih, ya, kita terus berjuang bersama-sama. Akhirnya pada malam ini, ya, pada malam ini kita berhasil dengan jumlah peserta 780 penulis, ya, 780 kurang 2 ya, gitu. Target kita minimal 1000, sebab kalau tidak sampai 1000 kita nggak berhasil mencatat rekor muri. Apa itu rekor muri? Kawan-kawan Malaysia mungkin belum tahu ya. Rekor muri itu sama seperti Guinness Book-nya dunia. Dan rekor muri ini bergabung dengan Guinness Book dunia. Dia perwakilan untuk Asia ya. ASEAN ya. Jadi kalau kita sudah tercatat oleh muri itu, maka di tingkat dunia kita sudah tercatat. Yang kita catat nanti adalah sebagai buku Gurindam dengan penulis terbanyak di dunia. Nah, itu yang kita kejar ya. Artinya tinggal 200 sampai 250 orang lagi kita sudah berhasil mencatat rekor muri. Ya. Oke, kira-kira itu tentang Purwas ya. Tapi yang lebih penting lagi, ya, kegiatan-kegiatan ini misi Purwas adalah pertama mengembalikan budaya kepada masyarakat agar memperkuat karakter diri, budi pekerti, budi bahasa dan sebagainya. Ya, menjadi seorang penulis itu semestinya memiliki budi, ya, baik cara menyampaikan kata-kata, ya. Kita harus tahu kalau ini kita lakukan, apakah orang lain tersinggung atau tidak, kita rasakan dulu, ya. Sebab kalau orang sudah tersinggung, ya kan, ibarat kaca kalau sudah pecah, sudah susah disambung gitu. Oleh karena itu sebelum piringnya retak, jangan diretakkan dulu piringnya.
Itulah pentingnya budaya itu. Di Melayu, di hampir semua budaya itu diajarkan budi pekerti. Nah, sastra, pantun, syair, itu diajarkan untuk itu, ya. Diajarkan untuk itu yang hilang bagi kita. Banyak sekarang penyair-penyair jago, pintar menulis puisi, tetapi kadang-kadang dalam pemilihan diksi kata-kata ya selalu menyinggung perasaan orang, gitu kan. Nah, itu yang salah. Mestinya ketika kita belajar menulis puisi, menulis gurindam dan pantun, kita sudah bisa memilih diksi ya, yang nyaman dinikmati oleh orang lain, gitu ya. Itulah salah satu pentingnya program-program Perwas itu, memberi penyadaran kepada masyarakat, kepada seniman, kepada penulis, bagaimana puisi, syair, gurindam ini menjadi semangat hidup kita, menjadi karakter diri kita, dan bermanfaat dia bagi kita, bagi keluarga kita, dan bagi orang banyak. Oke, itulah misi Perwas ya. Dan bagi yang belum bergabung, selamat bergabung di Perwas ya. Kemudian saya akan mengenalkan kepada kawan-kawan tim yang bergabung di Gurindam ini ya. Di Gurindam ini kita bagi ada mentor ya. Nah, mentor utama itu saya. Mentor ini yang mendampingi atau yang melatih kawan-kawan dalam menulis gurindam. Ya. Saya tidak tahu di Malaysia bagaimana Pak Rosli Bakir mendampinginya ya. Kalau di kita ada grup masing-masing. Di grup itu nanti ada pendampingan dalam menulis gurindam. Kalau misalnya sudah benar gurindamnya, maka kita loloskan. Kalau belum benar, disitulah proses pelatihannya sehingga gurindamnya menjadi benar. Itu mentor utama saya, Sri Zalnur, salam kenal, Malaysia, Singapura, Indonesia. Ya. Nah, sementara ada mentor, berapa mentor ya? Ada Pak Herman Zarudin. Assalamualaikum Pak Herman Zarudin, sudah bergabung? Pak Herman Zarudin? Lagi terawih. Oh, lagi terawih ya. Siapa tadi yang menjawab tuh? Pak Nasir. Hah? Pak Nasir. Oh, Pak Nasir. Oke, kemudian Pak Herman Zarudin ini dia fokus sebagai mentor di grup 1. Kita punya grup 1 namanya Kepulauan Riau. Sekarang grup Kepulauan Riau itu sudah hampir 100 orang pesertanya, satu provinsi. Ya. Kemudian di grup 2 mentornya Pak Muhammad Nasir. Oke, tadi saya kenalkan dulu Pak Herman Zarudin ini. Ya. Itu salah tulis ya, bukan Jardudin, tapi Jarudin ya. D-nya hapus yang pertama, Jarudin. Pak Herman Zarudin ini beliau adalah Kepala Kantor Departemen Agama ya. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan. Beliau adalah Kepala Kantor Kementerian Agama pertama yang bergabung di Perwas ini. Dan beliau juga koordinator atau pengurus Perwas di Kepulauan Riau. Jadi kalau datang ke Kepulauan Riau ketemu saja beliau ya, Pak Herman Zarudin. Dan beliau juga seorang penulis, aktif menulis ya, dan sebagai penggerak literasi nasional. Kemudian setelah Pak Herman ada Pak Muhammad Nasir. Assalamualaikum Pak Nasir, sudah gabung? Assalamualaikum Pak Nasir. Tadi dia menyaut. Halo? Pak Nasir? Nah, Pak Nasir udah gabung ya? Ya, baru. Nah, Pak Nasir ini sahabat lama saya ya. Kami berkenalan di tahun 80-an sampai tahun 90-an di sebuah media Sumatera ya. Puisi-puisi dan cerpen, beliau banyak cerpen ya, saya banyak puisi. Kami bertemunya di suatu koran terkemuka di Sumatera, tapi tidak pernah bertemu. Bertemunya ketika sudah ada Perwas ini ya, kita ditemukan oleh seorang anggota juga guru, Ibu Yeni ya. Nah, jadi pertama dikenalkan namanya Pak Nasir. Saya tidak kenal nama Pak Nasir. Saya tahunya namanya Risandom ya. Risandom itu kebalikan nama Pak Nasir. Gitu. Jadi beliau ini akhirnya kita bertemu ya dan ikut baca puisi di Rumah Seni Asnur, Marhaban di Ramadan, ketemu dengan Pak Rosli Bakir. Dan beliau kita percaya sebagai mentor untuk daerah Riau, satu provinsi ya. Awal-awalnya
Pak Nasir dan kawan-kawan bekerja keras mengumpulkan anggota, hampir 300 yang bergabung. Tapi yang lolos, alhamdulillah sekarang sudah 150-an, ya, hampir 160-an satu provinsi, ya. Nah, mudah-mudahan bisa mencapai 200 sampai 250, ya. Kemudian, oh ya, Pak Nasir ini juga seorang cerpenis, novelis, dan karya-karyanya banyak menjuarai tingkat nasional, ya. Jadi kalau ada lomba-lomba buku prosa seperti roman dan sebagainya, kisah-kisah daerah itu, beliau selalu jadi pemenangnya tingkat nasional. Kemudian Pak Nasir ini mentor, saya beri kepercayaan dia mentor tidak hanya untuk Riau, tapi karena saya anggap di Riau sudah sukses, saya beri kepercayaan dia juga untuk mentor di 2 provinsi lainnya, di 2 kelompok lainnya. Ya. Yang pertama kelompok grup 6. 6 ini untuk daerah Jawa, Pulau Jawa, NTB, NTT, Papua. Ya. Nah itu. Kemudian dan sekarang sudah berkembang menjadi hampir 100 juga tuh pesertanya untuk grup 6. Pak Nasir juga dipercaya juga di mentor di grup 7. Ya. Jadi kalau saya ada di mana-mana, gitu. Tapi kalau udah jalan saya lepasin aja. Kemudian ada Pak Sam Mukhtar. Assalamualaikum Pak Sam. Sudah bergabung Pak Sam. Tadi dia dalam perjalanan menuju Jawa, Malang katanya. Ya. Oke, Pak Sam Mukhtar ini mentor untuk grup Gurindam 5. Ya. Nah, grup Gurindam 5 ini wilayahnya Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Ya, wilayah di tempat saya berada sekarang. Oke, Pak Sam Mukhtar ini dosen UNJ, ya, guru besar di Universitas Jakarta, khusus untuk di bahasa. Ya. Nah, banyak program-program bahasa dan dia juga sering jadi juri untuk kepala sekolah atau pengawas terbaik Indonesia. Mentor berikutnya adalah Dr. Rusmana Dewi, MPD. Ya. Beliau ini seorang penyair. Kalau di penyair namanya RD Kedum. Ya. RD Kedum. Dia penyair. Nah, dia ini memiliki 2 penampilan. Kalau dia jadi dosen, maka penampilannya sangat formal ya. Tapi kalau udah baca puisi, itu penampilannya bisa aneh-aneh dia. Apalagi kalau main teater ya. Assalamualaikum. Bu RD Kedum atau Bu Rusmana Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bang. Oke, selamat malam ya. Dan saya kenalkan juga Pak Rosli Bakir, Muhammad Rosli Bakir. Assalamualaikum Pak Rosli Bakir. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Rosli Bakir ini perwakilan kita di Malaysia. Beliau bergabung di Perwas bahkan sebelum bernama Perwas ya, masih namanya Rumasnya Asnur. Baca puisi pertama di Malaysia tahun 2017 bersama Pak Nasir dan yang lain-lain. Oh ya, sebelumnya kita ucapkan selamat dulu kepada Pak Rosli Bakir. Bisa ditayangkan fotonya, Put? Nah, ini fotonya Pak Rosli Bakir baru saja mendapatkan anugerah. Anugerah apa namanya? Coba kita lihat. Fotonya sebagai tokoh guru ya di Malaysia. Tokoh guru apa Pak Rosli Bakir? Bisa ditayangkan fotonya, baru saja mendapat anugerah. Ya. Tahniah untuk Pak Rosli Bakir ya, kita ucapkan tahniah. Terima kasih, terima kasih. Ya, Pak Rosli Bakir ini sebentar lagi ditayangkan foto beliau menerima anugerah ya. Pak Rosli Bakir ini dia fotonya, coba kita lihat. Ini sebagai tokoh guru. Sukses untuk Pak Rosli Bakir. Pak Rosli Bakir juga orang pertama yang mendapat anugerah dari Perwas sebagai anggota berdedikasi ya. Dan semoga sukses untuk Pak Rosli Bakir dan tetap setia dan bergabung dengan Perwas. Di program ini beliau
mendapat tugas pertama mengkoordinir Malaysia ya. Sekarang anggotanya sudah berapa Pak Rosli Bakir yang bergabung? 159. Nah, 159 ternyata bertambah dari 130 tambah 29 lagi ya. Kemudian saya percaya pada Pak Rosli Bakir juga kita beri kepercayaan nanti kita angkat juga Pak Rosli Bakir sebagai juri ya, sebagai juri. Kalau di Malaysia juri itu apa namanya Pak Rosli? Panel penilai. Nah, penilai dalam Gurindam terbaik nanti ya. Oke. Selamat pada Pak Rosli Bakir. Terima kasih. Oke, selanjutnya selain mentor, saya tayangkan lagi tadi Put. Selain mentor itu kita kenalkan juga mentor pendamping ya. Nah, itu ada mentor pendamping. Ini memang kegiatan kita dengan pasukan yang lebih banyak ya. Beda yang dulu, kalau dulu hanya berapa orang saja yang mengurus. Kalau ini banyak nih ya. Pertama mentor pendamping untuk Gurindam 1. Gurindam 1 itu daerah Kepulauan Riau. Itu ada Pak M. Rasid Nur. Assalamualaikum Pak Rasid, udah gabung? Pak Rasid udah gabung dari Kepulauan Riau? Oke, kemudian ada Ibu Azizah Aka. Bu Azizah, Assalamualaikum, udah gabung? Waalaikumsalam Bang, gabung dari tadi. Nah, ini udah gabung Bu Azizah. Bu Azizah ini jauh di Kepulauan Riau, di Kepulauan Anambas namanya. Jadi kita harus naik pesawat lagi dari Batam ke sana. Nah, itu sekitar 2 jam atau naik kapal sekitar 2 hari gitu ya. 2 hari atau 1 hari? 16 jam kalau kapal feri Bang, kalau feri 8 sampai 9 jam. Ya itu Anambas itu daerah yang terindah ya. Mereka menyebutkan surga yang tersembunyi. Kemudian ada Ibu Laila, ya. Bu Laila ya. Oh ya, saya mau tanya untuk Kepulauan Riau udah berapa sekarang, Bu Azizah? Kepulauan Riau sudah 77 Bang. 7 ya. Oke, 23 lagi mudah-mudahan. sampai 100 ya, satu provinsi ya. Mudah-mudahan, amin. Pak Rasid Nur ini, saya kenalkan satu-satu, Pak Rasid Nur ini dia adalah seorang guru dan dia juga aktif di jurnalistik. Dia suka menulis ya. Dia alumni Universitas Riau ya. Mungkin satu angkatan atau di bawah, di atas Ibu Kedum ya. Sama-sama dari Universitas Riau. Bu Azizah Aka juga seorang guru dan sekarang kepala sekolah ya. Sekolah dan dia aktif juga di literasi dan beberapa kali ikut program Perwas ya. Ada Ibu Laila ya. Assalamualaikum Bu Laila, sudah gabung? Belum, oke kita lanjutkan. Bu Laila udah gabung? Assalamualaikum Bu Laila. Ada? Bu Laila ini asalnya Kepulauan Riau di Dayak Lingga. Dayak Lingga itu asal Melayu di situ tuh, nenek moyangnya tuh. Baik raja dari Singapura itu namanya Temasik dan sebagainya itu dari situ dulu. Jadi keturunan raja pertama itu namanya Tunila Utama. Tunila Utama punya anak raja, dikirimlah ke Johor, dikirim ke Malaysia, di Singapura. Nah itu makanya kita nih satu rumpun ya. Oke, Mbak, masuk ke Gurindam Grup Gurindam 2. Put, terus lanjut ke bawahnya, mentor pendamping. Nah, Gurindam 2 ini khusus daerah Riau. Ya. Ini mentor pendampingnya ada Bu Sumarni. Assalamualaikum Bu Sumarni. Belum gabung, Ibu Asrida Nengleli. Sudah gabung? Gabung Bang. Nah, Ibu Asrida Nengleli ini kepala sekolah di Pekanbaru, sudah lama juga aktif di Perwas, dan bahkan pernah ikut program wisata puisi ke Brunei Darussalam. Kemudian ada Bu Herni Yusuf, sudah gabung Bu Herni? Sudah Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kemudian ada Ibu Eviva Kamilia. Bu Eviva, Assalamualaikum. Halo Bu Eviva. Bu Eviva ini ketika bergabung di Perwas, dia punya penyakit ya. Tapi katanya setelah bergabung sakitnya berangsur-angsur hilang.
Karena ternyata menulis dan bersilaturahmi membuat gairah hidup orang menjadi tinggi ya, sehingga membahagiakan. Oke, itu tadi untuk mentor penamping Gurindam 2. Kemudian di mentor penamping Gurindam 3 ada 2 orang. Ada Ibu Sabaria. Assalamualaikum Ibu Sabaria. Sudah bergabung? Ibu Sabaria ini dari Aceh ya. Dari Aceh. Di Gurindam 3 ini terdiri dari 3 provinsi yang bergabung. 1 Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Barat, dan Provinsi Sumatera Utara. Dan sekarang jumlah peserta mereka sudah 153 kalau tidak salah ya. Kemudian ada Ibu Yurnelis. Assalamualaikum Bu Yurnelis. Waalaikumsalam Bang. Ini Bu Yurnelis ini seorang guru dan sebentar lagi pensiun, tetapi beliau semakin pensiun semakin semangat ya, dari Sumatera Barat ya. Nah, sekarang beliau adalah koordinator Sumatera Barat, dan Sumatera Barat adalah daerah pertama yang membentuk pengurus kepengurusan perwas. Bahkan mereka sudah punya sekretariat di Sumatera Barat. Jadi kalau kawan-kawan ke Sumatera Barat, itu singgahlah di perwasnya di Sumatera Barat. Ya. Oke, kita masuk ke Gurindam 5. Gurindam 5 ini wilayah Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Itu ada 2 orang juga apanya. Ada Ujang Kasarung. Assalamualaikum Bang Ujang, bergabung. Ada Bu Retno Indarsih Surono. Ada Bu Retno? Bu Retno udah gabung? Ayo kita lewatkan ya. Gurindam 5 ini sekarang anggotanya sudah hampir 50 orang ya. Kemudian Gurindam 6 ini meliputi daerah Jawa, Bali, NTB, dan Papua. Itu mentor penampingnya Ibu Tri Wulaning Purnami. Ya. Beliau adalah seorang guru dan sudah aktif di Perwas di awal di program 2018. Dan beliau juga pernah terpilih mendapat anugerah sebagai anggota berdedikasi. Ya. Gurindam 6 ini sekarang anggotanya sudah hampir 100 ya, 90 sekian. Mudah-mudahan dalam minggu ini sampai 100. Di Gurindam 7 masuk kita ada Ibu Neni Hartika ya. Tadinya berdua ada Ibu Puji Astuti, tetapi akhir-akhir ini Bu Neni ini Ibu Puji Astuti kemalangan, baru saja ibunya meninggal, habis itu kakaknya ya, dan kesibukan lainnya. Sekarang lebih aktif Ibu Neni Hartika ya. Assalamualaikum Bu Neni Hartika. Waalaikumsalam Bang. Ya. Gurindam 7 ini untuk Pulau Kalimantan, ya. Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur. Ya. Sekarang anggotanya sudah berapa Bu? 8 Bang yang udah lolos, tapi yang ini 100-an lebih sih anggota yang ada. Oh ya, mudah-mudahan lolos nanti 100 ya. Ya, insya Allah Bang. Oke, kemudian Gurindam 8 ini untuk daerah Pulau Sulawesi, ya. Dan Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, ada Pulau Sulawesi. Itu mentor penampingnya ada Morwati Mustari. Assalamualaikum Bu Morwati. Sudah bergabung? Oke. Masih terawih mungkin ya. Oke, lanjut Put. Oke, jadi di samping mentor kita juga ada petugas admin di grup ya. Nah, itu Gurindam 1 itu admin utamanya adalah Ibu Ainun Ahmad. Dia yang memasukkan orang, mengeluarkan orang di grup itu. Kalau lolos, dipindahkan ke lolos, lalu dihapus di grup sebelumnya. Grup 1, grup 2, Ibu Nadiar. Bu Ainun udah bergabung. Assalamualaikum Bu Ainun. Bang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Kurang sedikit Bang. Nah, ini selalu kesakitan sekarang ini Bu Ainun nih. Sehat Bu, jangan sakit ya. Nah, semangat. Amin. Oke, kemudian ada Ibu Daniar. Assalamualaikum Bu Daniar.
Waalaikumsalam, Bang. Nah, ini dari Riau ya. Oke, udah berapa sekarang anggota Riau? Yang di grup lolos sudah 155, Bang. Tapi di tahap 2 yang baru bergabung juga sudah ada berapa orang, Bang? Oke, alhamdulillah ya. Kemudian ada Ibu Yuni Marsih di grup admin di Gurin 4. Assalamualaikum Bu Yuni. Oke, grup 4 ya. Di grup 3 Ibu Sabaria. Sudah gabung Bu Sabaria? Udah Bang. Assalamualaikum. Oke, ini tadi Bu juga merangkap sebagai mentor ya. Bu Yuni Marsih ini dari Sumatera Selatan ya. Palembang sana, Wongkito Galo. Sekarang grup 4 udah berapa Bu anggotanya? Yang sudah di grup lolos sudah 57 Bang, tapi di tahap 2 sudah ada beberapa yang masuk yang sudah mulai nulis. Oke, mudah-mudahan tercapai 100 ya. Oke. Kemudian admin utama di grup 5 ada Ibu Retno Indarsi. Udah gabung Bu Retno belum ya? Assalamualaikum Bu Retno. Oke, lanjut kita ke grup 6, Ibu Triwulaning Purnami. Assalamualaikum, Bu Wulan. Sudah bergabung belum? Assalamualaikum, Bu Wulan. Mana orangnya? Oke, kita lanjut ke grup 7, Ibu Menik Dewi Astuti. Assalamualaikum, Bu Menik. Waalaikumsalam, Bang. Nah, ini untuk daerah Sulawesi, Kalimantan ya. Udah berapa anggota Kalimantan? Oh, tadi udah. Alhamdulillah 59. Oke, mudah-mudahan sampai 100 ya. Oke, amin, mudah-mudahan. Udah admin 8 ini ada Comel dari Sulawesi. Assalamualaikum Comel. Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau Comel bahasa Halo, Malaysia Bang. apa artinya Pak Rosli? Comel. Kenapa Bang? Saya bertanya Pak Rosli Bakir, Comel itu bahasa Malaysia apa? Comel, manis, cantik. Comel. Panggil Comel nih orangnya agak break gitu ya. Oke, kira-kira itu yang apa ya di admin ya, ini yang mengurus grup-grup beliau nih ya. Kemudian ada petugas administrasi ya, ini misalnya nanti Pak dari Malaysia nanti bisa berhubungan dengan Putri Nurul ya. Ini yang berhubungan administrasi secara umum ya. Baik, baik. Nanti beliau inilah nanti ada Nurul, Vina, ini anak-anak muda semua ini, mahasiswa-mahasiswa yang sedang kuliah dan tahun ini selesai wisuda mereka kuliah di Universitas Gunadarma, Fakultas Komunikasi. Ya. Ada Nurul, Putri tadi yang bawa acara. Nurul udah gabung Nurul? Nurul lagi halangan sama Vina juga. Vina, ya. Nanti ada lagi panitia-panitia yang bertugas di acara-acara berikutnya ini yang untuk fokus di apa ya. Nah, karena mereka ini termasuk orang yang sabar, yang tahan apa diomel-omelin. Kadang-kadang memang macam-macam anggota kita ini. Ada ibu-ibu yang cerewet juga kan, ada ibu-ibu yang sabar, ada yang apa. Jadi anak-anak ini memang diajar untuk menjadi anak yang sabar. Kalau yang nggak sabar udah mati HP-nya. Oke. Nah, ini perkembangan jumlah peserta kita hingga hari ini berjumlah 750 peserta. 790 peserta ya. Ya, mudah-mudahan sampai 800. Ini untuk peserta ya. Nah, ini saya sampaikan kepada peserta. Peserta Gurinam Kalbu adalah peserta yang telah memenuhi persyaratan ya. Patuh melunasi kontribusi Rp350.000 ya. Kemudian menyelesaikan Gurinam Kalbu dengan benar sesuai arahan mentor atau pendamping mentor. Kemudian 12 bait Gurinam Kalbu ditambah binorasi atau biodata ya. Nah, binorasi itu adalah biodata yang ditulis seperti bercerita ya. Jangan biodata seperti melamar pekerjaan, nama _2, alamat _2 gitu. Bukan seperti itu. Binorasi itu ya biodata yang bercerita. Misalnya kita sebutlah tadi siapa namanya dari Malaysia, Suzy ya. Suzy lahir di Malaysia tanggal sekian, sekarang mengajar. Dia disampaikan ceritanya.
Oke, kemudian 12 bait gaya gundam, kalbu, minerasi, foto di email ke alamat yang telah ditentukan pengelambat 30. Itu semuanya ya. Tanggal 30 udah sampai ke kita semuanya. Tapi penutupan tanggal 20 Juni udah kita tutup. Pengirimannya paling lambat 30. Penutupan peserta tanggal 20. Itu kira-kira ketentuan peserta ya. Apa yang didapatkan oleh peserta? Nah ini, jadi dengan kontribusi 350 itu peserta mendapatkan pendampingan dalam menulis gurindam. Ya, kemudian pelatihan melalui Zoom meeting. Nanti kita ada pelatihan ya. Kemudian pendampingan dalam menulis gurindam itu sebetulnya sekaligus pelatihan itu ya. Tapi ada pelatihan formalnya. Pelatihan formal itu nanti ada 6 orang di kami nanti akan memberikan ilmunya ya. Pelatihan melalui Zoom. Kemudian ada seminar gurindam nanti. Kita akan mengundang seorang profesor sastra, bahasa sastra dari Kepulauan Riau ya. Namanya Pak Malik ya. Profesor Malik dari Kepulauan Riau dan tempat lahirnya gurindam 12 itu. Nanti ada seminar. Kemudian dapat sertifikat pelatihan yang ikut pelatihan. Kalau di Malaysia tidak ada pelatihan, dia cuma dapat sertifikat penulis. Ya, kalau mau kita siapkan juga nanti sertifikat pelatihan. Kemudian ada sertifikat penulis yang ada tertulis murinya. Kalau nanti kita berhasil mencapai rekor muri, peserta dapat lagi sertifikat penulis yang ada murinya. Misalnya penghargaan ini diberikan kepada Dian Triani sebagai penulis buku ini mencatat rekor muri. Ya, seperti itu. Ada logo murinya. Kemudian ada PDF piagam muri. Nanti kita akan mendapat piagam muri. Nah, itu nanti kita email juga atau kita WA hasil scan-nya. Kemudian peserta juga dapat tas gurindam, dapat pin gurindam. Ini sangat banyak yang didapatkan oleh peserta dengan biaya cuma 350.000. Ya kan? Jadi kemudian pelatihan gurindam. Selama pendampingan secara tidak langsung sebenarnya peserta telah mendapatkan pelatihan oleh mentor atau pendamping mentor. Namun secara formal akan diselenggarakan pelatihan pada kita nanti pelatihan pertama nanti Jumat 15 April 2022. Narasumbernya Bapak Samuktar Ceniago, Pak Nasir, Ibu Dr. Rusmana Dewi, MPD. Ingat, catat ya, 15 April 2022. Gitu. Ini pelatihan kita. Kemudian hari Minggunya tanggal 17 April 2022, narasumbernya saya, Asrizal Nur, Herman Zarudin, Pak Herman Zarudin, dan Pak Rosli Bakir. Ya, itu tanggal Minggu 17 April 2022. Nanti nama-nama mereka inilah nanti yang ada di sertifikat sebagai narasumber, sertifikat penulis, pelatihan nulis. Itu kira-kira pelatihannya. Kemudian peluncuran dilaksanakan pada puncak Festival Literasi Perluas 2022. Waktunya 17 dan 18 Desember 2022 di Taman Ismail Marzuki. Ini udah tadinya rencana di Tanjung Pinang, tetapi ada berbagai hal menyebabkan kita geser ke nasional ya di Jakarta. Bapak Ibu sekalian, Taman Ismail Marzuki ini adalah pusat kesenian nasionalnya Indonesia. Jadi semua seniman dia tidak disebut seniman kalau belum pernah tampil di sini. Jadi ibaratnya semua seniman bercita-cita bisa tampil di sini. Sekarang saya beri kesempatan kawan-kawan bisa tampil di sini. Datanglah ya. Datang nanti di acara peluncurannya ya. Di acara peluncuran 17 dan 18 Desember. Acara ini akan kita garap secara spektakuler ya. Lebih dari pokoknya tidak terbayangkan lah oleh kawan-kawan acara ini kita garap spektakuler, pakai film, pakai ada penyerah-penyerah anugerah nanti di sini, kemudian ada pergelaran-pergelaran keseniannya. Sengaja kita buat 2 hari ya, 2 hari. Hari pertama itu khusus konser puisi multimedia Asrizal Nur, itu pementasan saya. Ya kan? Karena saya harus ngamen di tanggal 17 ini. Saya ngamen untuk cari-cari duit untuk membantu acara ini. Karena acara kita ini kalau mengharapkan dari duit yang masuk itu nggak cukup untuk peluncurannya. Biaya peluncuran itu sangat besar ya. Sangat besar, oleh karena itu saya mencarinya dengan membuat pergelaran. Pergelaran itu nanti yang nontonnya beli tiket ya. Pergelaran itu konser puisi multimedia ya. Itu yang selalu ditunggu-tunggu orang. Itu kira-kira mudah-mudahan
acara kita sukses sampai 1.000 orang penulis, kalau bisa lebih ya, lebih apa. Kemudian selain peluncuran, ini untuk meramaikan acara kita, lanjut, kita akan adakan sayembara gurindam, ya. Jadi gurindam yang Bapak-Bapak Ibu kirim ke kita itu, ya, kita akan pilih 50 penulis gurindam pilihan, ya. Jadi kita pilih 50 penulis gurindam pilihan. Nah, kemudian kita pilih lagi provinsi terbanyak 1 hingga 5 besar. Kemudian video pembacaan gurindam pilihan YouTube, video pembacaan gurindam pilihan Perluas. Oke, itu nanti semuanya mendapatkan trofi dan hadiah, ya. Oke, mengapa tiba-tiba ada video pembacaan gurindam dan sebagainya, sementara program tidak ada? Ini adalah program tambahan bagi yang berminat untuk membuat video, ya. Oke, lanjutkan. Bagi yang berminat, peserta yang berminat membuat video pembacaan gurindam yang diedit oleh tim profesional Perluas, syaratnya sebagai berikut. Peserta membacakan 12 bait gurindam kalbu karyanya. Kemudian merekam pembacaan gurindam tersebut dalam bentuk video posisi landscape. Kemudian perlengkapan bisa menggunakan video handphone atau kamera video. Kemudian mengirimkan video hasil syuting itu ke tim Perluas. Oke, itu kalau yang berminat ya. Biasanya sebelumnya kami buat satu paket, tapi ini kami pisah. Sehingga siapa yang berminat ikut. Ya, silahkan ikut. Lanjut, Put. Oke, untuk pembuatan video, bila berminat, peserta dikenakan biaya Rp 200.000. Peserta mendapatkan 1 pelatihan membaca gurindam depan kamera. Kemudian cara pengambilan video, gimana cara mengambil video waktu itu. Kemudian mendapat sertifikat khusus untuk pembuatan video ini. Kemudian videonya diedit dengan baik dengan hasil. Video diberi musik, ada teks gurindamnya, kemudian ada bumpernya. Ada bumper videonya, jadi menarik. Kemudian video ini akan disiarkan di YouTube Rumah Seni Asnur yang kini telah memiliki 50.000 subscriber. Ya. Satu lembaga kesenian dengan subscriber YouTube terbanyak di Indonesia. Ya. Kita mengalahkan Dewan Kesenian Jakarta dan lembaga-lembaga kesenian besar di Indonesia. Kemudian peserta yang menang akan mendapatkan hadiah, piagam penghargaan, trofi, dan hadiah-hadiah yang lainnya. Silahkan yang sudah lolos, silahkan buat video, nanti mendaftar ke admin masing-masing, kita akan membuat grup sendiri untuk yang ikut video, untuk agar masuk bergabung dalam pelatihan membuat video. Ya, jadi membuat video itu kawan-kawan hanya shooting video, boleh pakai HP, ya. Yang penting landscape, bagaimana apanya itu bebas ya, yang penting jelas orangnya. Kemudian nanti yang edit adalah tim Perluas, nah itu ya. Jadi khusus untuk itu biayanya 200.000. Nah, itu banyak tadi yang didapatkan itu ya. Dan kita siarkan di YouTube. Dan pemenangnya nanti ada 2, 1 pilihan YouTube, kemudian yang kedua pilihan juri dari Perluas. Acara ini kita buat semarak ya, semakin dekat acara kita buat semarak. Kan? Selanjutnya Put, itu tadi video. Kemudian souvenir ya, untuk memeriahkan acara ini biasanya penyelenggara menyediakan souvenir. Peserta dapat membelinya dengan memesan terlebih dahulu kepada admin atau petugas. Ada plakat gurindam kalbu tertulis nama peserta. Ya. Kemudian ada baju kaos atau t-shirt ya. Kemudian ada buku gurindam kalbu yang mau menambah ya. Peserta semuanya dapat buku 1 ya. Tapi kalau ingin menambah silahkan. Kemudian desain dan harga ditentukan 20 April 2002. Sekarang sedang didesain bentuk kaosnya, sedang didesain plakatnya dan lain-lain. Kira-kira itu ya pertemuan kita hari ini agar tahu plakat itu, ada pertanyaan dari Bu Susi, itu plakat itu semacam apa ya, semacam sijil tapi dicetak gitu, ya semacam sijil tapi dicetak, ada kotaknya gitu, ada apa? Karena biasanya terbuat dari apa? Ada dari besi, ada dari kayu dan sebagainya. Nanti dilihatkan contohnya setelah didesain. Kira-kira itu ya, bagi yang lolos kerjaannya ketika dia sudah email gurindamnya sudah lengkap, boleh masuk ke program berikutnya adalah membuat video pembacaan gurindam. Kita ramaikan dunia YouTube dengan video-video Anda. Ya. Oke.
Kemudian juri nanti tim penilai itu ada dari Indonesia, ada dari Malaysia ya. Nah, Singapura ini masih kurang kita orangnya. Kita minta juga dari Singapura tim penilainya ya. Demikian kira-kira pemaparan saya tentang acara kita pada malam ini ya. Selanjutnya bila ada yang mau bertanya silahkan. Nah, itulah kira-kira ini bukan acara main-mainan ya, bukan acara sembarangan yang biasa orang lain hanya nyetak buku diserahkan ya selesai kan. Tapi Perwas tidak seperti itu. Perwas selalu menggarapnya spektakuler seperti acara raksasa ya, yang orang lain kalau melihat acara peluncuran itu akan ternganga-nganga. Kok bisa acara sebesar ini dibuat gitu kan? Tapi itulah yang selalu kita buat. Semoga dimudahkan semuanya rencana ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan kepada host. Ya, baik. Terima kasih atas paparannya Pak Asrizal Nur. Setelah ini akan dibuka sesi pertanyaan. Marilah kita berdiskusi bersama mengenai apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Asrizal Nur mengenai program Gurindam Kalbu 2022. Silahkan Bapak Ibu, jika ada yang ditanyakan atau belum kurang jelas, untuk di-unmute. Oke, silahkan Ibu Eka Hardiana yang sudah raise hand, boleh di-unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orangnya mana? Orang kameranya lagi ini, Bang. Oke. Perkenalkan, nama saya Eka Hardiana. Saya berasal dari Batam. Sebenarnya sudah lama ingin ikut, cuman kebetulan kemarin sibuk mengajar jadi agak telat ya Bang ya. Sudah sering juga mengikuti di Facebook dan untuk Perwas di YouTube juga. Pertanyaan saya, ini kan untuk Gurindam kan ada 12 bait. Itu langsung kita karang, langsung kita kirim ke email, Bang, atau kita tunggu pelatihan dulu atau bagaimana ya? Lanjut. Oke. Jadi saya jawab langsung ya. Ibu Eka Hardiana harus bergabung dulu dengan grup. Grupnya ada di grup Kepulauan Riau. Sudah, Pak. Di grup nanti situ ada tulis Gurindamnya, nanti ada pendampingnya. Pendamping tadi ada Ibu Aziza, ada Ibu Laila, ada Pak Herman Zarudin, tinggal pilih. Nah, nanti didampingin, buat aja Gurindamnya, nanti dikasih tahu cara-caranya. Ya kan? Nah, itu pelatihan praktis namanya, didampingi sekaligus pelatihan, ya. Iya. Jadi jangan menunggu pelatihan formal tadi. Kalau pelatihan formal ramai-ramai bersama-sama seperti malam ini. Jadi yang tadi itu Ibu bergabung di grupnya, lalu udah gabung di grup tahap 2 Bang. Udah ikut, nanti didampingin Udah. Udah ya, oke. Iya, berarti yang kita buat tinggal langsung dikirim ke admin grup aja ya, Nah, Bang ya? Ke mentornya, Ibu mentornya siapa? Bu Ainun. Bukan mentor. Bukan. Bukan ya? Kita berarti kan, pendamping. Bu, saya potong sedikit ya Bang. Ya. Ibu kan baru gabung di tahap 2. Iya. Nah, untuk tahap 2 kan baru 3 orang. Jadi saya belum masukkan mentor di sana. Di tahap 2 tuh belum ada mentornya. Kalau mau langsung kemarin kan saya sudah sampaikan, langsung buat dulu, baru kirim ke mentornya. Jadi ada mentornya Pak Herman, Pak Rashid Nur juga, Bu Aziza, dan Bu Laila ya. Jadi Ibu kan di situ baru 4 orang digabung di situ, tapi Bu Weli sudah lulus. Jadi ada 3 orang. Itu yang baru Bang di grup yang baru ya. Ya. Oke, gitu ya Bu Ekar ya. Berarti ngirimnya ini ke mentor melalui apa ya? Langsung WA atau ke email atau memang udah WA. Ke WA ya. Oh, berarti nanti minta nomornya aja gitu ya? Ya, nanti karena kalau udah ada di grup nanti dimasukkan oleh Bu Ainun ke grupnya, ya. Iya, udah, Pak, ya. Oke. Jadi yang ada grup, jadi proses pelatihan itu bersama mentor langsung. Ketika sudah lolos barulah di email Gurindamnya berikut dengan binorasi dan fotonya ke Ibu Ainun ya. Itu untuk grup 1.
Iya Pak ya. Oke. Siap. Oke. Selanjutnya ada? Oke, baik, terima kasih Bu Kahar. Silakan Bapak Ibu selanjutnya yang ingin bertanya atau dikonfirmasikan. Silakan. Izin bertanya, Bang. Ya, silakan. Dari siapa? Firna, Bang, Pekanbaru. Ya. Tadi udah ditulis juga di chat, Bang. Mana Firna orangnya? Orangnya mana? Orangnya ini, yang di bak merah. Coba Bu Ria. Halo, Bang. Dibesarkan di pinput Bu Rianya. Biar direkam apa? Bu Rianya di pinput. Iya, pakai rempon, Bang. Baru pulang tarawih masalahnya nih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan ini. Ibu Ria itu yang Ria Misni ya? Bukan, Wirna, Pak. Oh, Wirna. Oh ya, Wirna. oke. Ya. Oke Bu. Ya. Tadi saya tertarik pula Bang dengan buat video tadi Bang. Ya. Buat video itu kan kalau Gurindam nih apakah ada ketentuan cara membacanya atau bagaimana? Mohon penjelasan Bang. Seperti kalau kayak seperti Gurindam 12 Raja Ali Haji kan ada yang disairkan, ada yang didendangkan. Apakah nanti dibaca Gurindam yang kita buat itu bisa seperti itu atau membaca kayak membaca biasa gitu? Mohon penjelasan Bang. Ibu dari mana? Dari Pekanbaru Bang. Pekanbaru ya. Ya kita silahkan aja, boleh dinyanyikan seperti apa, disairkan gitu, boleh dibacakan ya. Nah gitu. Atau di dua-duanya ada yang disairkan, ada yang dibacakan gitu. Bebas saja ya. Bebas saja, yang penting Gurindamnya sampai. Nanti yang ikut video kita buat grup sendiri, ada pelatihannya untuk itu ya, sehingga diarahkan gitu. Sebelum kawan-kawan buat video, nanti saya buat video dulu. Contohnya seperti apa? Ya itu saya. Ya. Oke, Betul. Wirna ya. Oke Bang, makasih. Sama. Assalamualaikum. Bu Wirna udah lolos ya? Sudah Bang. Udah lolos ya, alhamdulillah. Tapi belum lunas utangnya. Itu kalau ngomong hutang ngomongnya Pak Nasir. Iya, nanti marah cikgu saya nanti nih. Iya, insya Allah Bang secepatnya. Asik, ya. Lanjut Bud. Baik, lanjut. Ini ada yang raise hand, Ibu Arbawati. Silakan Ibu. Di unmute Ibu. Suaranya belum masuk. Nah, siap. Iya. Ya, terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Di sini Bang, kita mau tanya nih karena kita kan baru nih pemula. Bimbingannya itu yang dari awal ya, karena kita kan kemarin memang sudah masuk dari Januari ya. Tapi masih belum bayar pendaftar itu ya. Hati ini pengen gitu. Nah kita karena ke sana yang ikut ke Batam gitu. Kita cuman sebagai penggembira waktu itu. Nah akhirnya tergugah seperti itu. Harus ikut dengan penggembira. Iya, dengan Bu Nur Hasanah kemarin. Nah, jadi kepengen ikut juga nih, ikut sumbangsinya. Seperti itu. Terima kasih Bang. Ya, silahkan bergabung segera di grup Gurindam Ibu Kalimantan ya, Kalimantan itu iya, grup dari Gurindam Palangkaraya. 7 ya. Daftar dengan Ibu Menik ya. Iya. Menik segera itu ya. Kita beri kemudahan kok kawan-kawan yang nggak bisa bayar lunas bisa diansur ya kan? Iya. Itu diberi kemudahan. Yang sementara yang didapatkan banyak sekali tadi kan. Oke. Iya Bang, kita juga rencana
Oke, selamat gabung, jangan jadi penggembira aja. Mau langsung Datang ikut tapi gabung. ada karyanya itu ya. Pak, pelatihannya juga karena kan pemula kita. Ini ada pertanyaan dari Pak Rosli Bakir. Pak, langsung aja tanya Pak Rosli. Pak Rosli Bakir. Ya, Pak Suzan. Ya. Peserta akan menulis gurindam bermula dengan menulis nama kan? Ya. Kemudian baru diikuti dengan 12 rangkap gurindam. Ya, betul. Kemudian diikuti lagi dengan nama tempat dan juga tarikh. Tarikh, waktu ya. Waktu ya di situ. Ya. Selesailah format tu. Selesai. Jadi nama yang di atas tu, nama peserta tu, adakah nama itu digunakan untuk tujuan ditulis pada sertifikat atau penganjur merujuk nama peserta pada biodata narasi? Oke. Itu Pak Rosli. Cuma itu pertanyaannya. Nah, jadi adakah kalau dia menggunakan nama pena ya. dibenarkan? Oke, terima kasih. Ini untuk semua peserta ya. Ya. Tadi Pak Rosli sudah menjelaskan bahwa nanti semua yang meng-email gurindamnya dimulai dari namanya dulu. Mau nama pena atau nama lengkap. Nama di situ jangan pakai gelar ya. Karena nama penulis jangan pakai gelar. Misalnya Dr. Andes Asrizal Nur, nggak perlu pakai Dr. Andes Asrizal Nur aja untuk nama penulisnya. Ya. Kemudian baru gurindamnya 12 bait atau 12 rangkap kata Pak apa tadi. Baru tempat dan waktu. Misalnya Kuala Lumpur 20 Juni 2000 sekian. Iya. Baru itu. Lalu pertanyaannya, apakah nama yang di sertifikat tadi nama yang ada di gurindam? Di nama itu tidak. Kita akan ambil namanya di biodata. Maka oleh karena itu di biodata di profil buatlah nama lengkapnya. Ya, mau pakai gelar silakan pakai gelar di situ. Ya, misalnya ada Profesor Dr. Muhammad Rasulul Bakir, maka tulis di situ. Ya, kita merujuk ke situ. Merujuk ke biodata atau bionorasi tadi ya. Nah, sebab kenapa? Karena banyak guru-guru harus memakai gelarnya untuk sertifikat atau sijilnya. Sementara nama di penulis kadang-kadang kan tidak lengkap namanya, nama penulisnya berbeda. Nggak apa-apa, kita pakai nama yang di bionorasi itu atau di biodata itu. Silahkan di biodata itu pakai gelar ya, mau doktor, mau apa silahkan. Tetapi nama di tulisan jangan pakai gelar. Ya kan kebanyakan yang banyak nggak tahu ini dibuatnya namanya pakai gelar situ Insinyur Muhammad Rudi MSE. Nggak perlu. Kenapa? Karena ini bukan karya ilmiah, ya, bukan juga ini karya sastra. Karya sastra itu nggak ada hubungan yang gelarnya, gitu kan? Nah, kenapa banyak seniman-seniman penyair hebat yang punya gelar tidak ditulisnya namanya di situ, ya? Seperti Taufik Ismail. Taufik Ismail itu gelarnya dokter hewan, tapi dia nggak tulis karena nggak ada hubungan dengan puisi itu dan gelarnya. Nah, tulislah gelar itu di bionorasi. Itulah yang kita gunakan di sertifikat. Jadi itu Pak Rosli, saya langsung terima kasih. jelaskan juga kepada yang lain-lain agar seragam ya. Ya. Ingat ya nanti ya, batu ngirim gurindam, nama dulu. Namanya tanpa gelar ya, Nur Hasanah. Nah, baru keluar gurindamnya. Gurindam jangan kasih judul. Langsung gurindam aja karena judul kita sama semuanya. Nah, gurindamnya 12 bait langsung gitu. Oke ya. Setelah itu baru tempatnya. Ya, di mana puisi itu gurindam itu ditulis. Bukan baru 12 Juni 2022. Itu baru bionorasi. Ya, bionorasi itu tulislah namanya Dr. Anda Nur Hasanah SEE misalnya. Silakan membuat gelar di situ. Ya. Nah, dan nama yang digelar itulah yang kita gunakan untuk sertifikat nanti. Ya.
Baik, terima kasih Pak Rosli atas pertanyaannya. Lanjut ke Bapak Fihiruddin. Silakan Bapak. Gimana kabar Bang? Kalau di belum saya sedang menyatakan tentang penulisan L. Mungkin bisa ingin berbeda kalau bisa mengirim atau Pak Fihiruddin, mohon maaf, suaranya kurang jelas Bapak. Mohon diulangi lagi Pak, agak dijauhin mungkin headset-nya Pak. Ya. Sip. Ketika itu dia lima Sinyal kali ya. Sinyal ya, nggak jelas. Belum jelas, Pak. Suaranya. Ya, Pak, masih belum jelas, Pak. Jadi gilirannya udah dapat. Halo? Di mana dapatkan? Nah, itu jelas, Pak. Halo, oke. Partisipasi. Udah? Oke, yang tulis ini. Halo? Kalau nggak jelas suaranya. Halo Pak, belum jelas Pak. Mungkin di ini kayaknya headsetnya Pak yang kurang bersahabat. Mungkin agak dibuka aja. Ya. Halo? Ya, masih Pak. Atau tidak usah pakai headset boleh Pak? Halo? Nah, itu baru lebih bagus. Oke. Oke. Sedikit tentang teknik pengirim email. Kita di dalam penulisan email, apakah bisa kita kirim memperbaiki konsisten dan terus dan lain sebagainya, kita kirim boleh mengirim ulang saja di Lombok. Oke, baik Pak Fihiruddin. Ini menanyakan perihal email ya Pak? Iya. Mohon maaf Pak, Bapak juga sinyalnya agak hilang-hilangan Pak. Oke, saya ini Pak ya, clearkan lagi. Berarti Bapak menanyakan perihal email ya, nanti akan dijelaskan lagi. Ya Pak ya, oke. Silakan Pak Rizal Nur. Pak, mohon di-unmute Pak Rizal Nur. Masalah email masing-masing yang sudah bergabung di grupnya, Pak Fihiruddin ini ada di grup 5, berarti nanti alamat emailnya ada dengan Bu Bulan ya. Nanti bisa email ke alamat email yang oleh admin utamanya. Di email itu Gurindam 12 bait, dimulai dengan namanya, kemudian Gurindamnya 12 bait, kemudian ingat tempat dan waktunya di bawah. Misalnya NTB tanggal 12 sekian, nah itu. Nah, setelah itu baru binorasi, biodata narasi ya. Nah, namanya sebut di situ ya, lengkap, tulis di situ ya. Paling banyak kalau nggak salah kemarin itu 8 baris ya. Biodatanya nggak panjang-panjang, paling banyak 5 baris atau 8 baris tuh. Nanti ditanyakan ke admin utamanya ya. Oke, apa kabar Pak Fihiruddin, sehat ya? Ini beliau ini tokoh komedi ya, yang sekarang balik kampung ya, temannya Ucok Baba ya, balik kampung di NTB. Oke,
Oke, Pak Firudin. Bagaimana Pak? Kalau ada yang masih ditanyakan boleh di kolom chat ya Pak. Nanti ya baik. Terima kasih Pak Firudin. Baik, selanjutnya ada Pak Johnson Effendi. Silahkan Pak. Ayo, Pak Johnson Ya, Effendi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Halo, waalaikumsalam. suara saya kedengaran ya? Dengar. Sehat selalu ya Bang Astor. Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa jumpa walaupun pakai Zoom ya. Saya mau tanya masalah itu tadi, yang video baca Gurindam. Ya. Itu boleh pakai alat musik? Atau suling, atau gitar, atau apa gitu? Boleh. Atau boleh. Oh, berat. Itu yang divideokannya yang bacanya aja atau dengan pembawa musiknya? Yang bacanya Atau musiknya aja. Yang bacanya aja. Boleh juga pakai pembawa musik, nggak apa-apa. Atau dengan pemusiknya itu yang sebagai background aja? Atau... Boleh. Ya, boleh. Oh, kalau seandainya musiknya kita ngambil bukan dari langsung siaran, pokoknya kita ngambil di YouTube kan banyak nih. Boleh. Yang terus kita masukin nada. Boleh. Asal musik yang gratis, yang free ya. Jangan musik yang di YouTube tuh hati-hati, ada musik yang berbayar, ada musik yang free. Kalau yang free itu kita nggak kena hak cipta, ya. Nah gitu. Oh, bagusnya pakai suling aja ya. Kan ada teman saya nih bisa main suling. Boleh pakai suling berdua, nggak apa-apa tampil. Dia jadi berada di belakang atau samping, boleh pengambilan. Nanti kami edit nanti, ya. Yang masih bingung nih cara bacanya apa, seperti baca puisi atau nanti saya contoh. Kalau dia ada dua teknik pembacaannya, ada gaya syair seperti Kepulauan Riau, barang siapa, nah, kayak gitu. Ada kalau saya baca seperti baca puisi aja. Barang siapa meninggalkan sembahyang, ibarat rumah tidak bertiang. Malah seperti itu saya lebih suka. Nah, gitu aja ya. Mantap Pak Asihan. Iya. Ya, terima kasih Bang Asrur. Terima kasih. Mau disairkan boleh, silakan. Jadi beragam ya. Bang, saya mau izin lab dulu Bang ya, karena masih ada kerjaan yang lain. Oke Pak saya Johnson. ikut mendukung semua kegiatan Perwas. Mudah-mudahan bisa hadir nanti di Taman Ismail Marzuki. Ya, untuk peluncurannya. Ya Bang ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Johnson. Lanjut. Ada juga sama tanya. Iya, Ibu. Raise hand dulu ya Bu ya. Ini pada ngantri juga. Raise hand dulu. Angkat tangan. Ada di fitur Zoom itu ada angkat tangan. Oke. Ya. Ini ada Bu Nur Hasanah. Silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Nur Hasanah dari Kebumen, Jawa Tengah, Pak. Mungkin yang ini akan saya sampaikan. Pertama, saya ucapkan terima kasih saya bisa bergabung di satu grup yang bagus sekali, karena Gurindam bagi saya adalah sebuah yang baru. Saya baru pertama kali tahu, saya juga baru pemula masuk grup. Kemarin kirim Gurindam belum lolos Pak dengan Pak Nasir. Iya, karena belum pintar, karena ini sesuatu yang baru sekali bagi saya, karena mungkin kalau di Jawa Gurindam itu masih asing gitu, masih banyak. Kalau mungkin daerah Riau atau daerah-daerah Sumatera udah pada pinter dan mahir gitu. Semoga saya bergabung di sini bisa belajar Gurindam dengan baik gitu. Pertanyaan dari saya, apakah pelatihan tanggal 15 April dan 17 April besok itu seluruh peserta wajib untuk ikut? Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk pembuatan video, apakah harus ada background tulisan Gurindam seperti Gurindam Kalbu atau bisa polosan saja? Kalau misalnya ada background tulisan sebagai identitas,
harus apa, ataukah kita bebas seperti itu, Pak? Kemudian untuk yang ketiga, suatu harapan besar sekali bagi saya untuk bisa bertemu, bersua, apalagi bisa berkumpul silaturahmi bersama pada tanggal 17 dan 18 Desember di Taman Ismail Marzuki. Seperti yang disampaikan oleh Bapak, seorang seniman itu belum dikatakan seniman jika belum bisa masuk, bisa sampai ke sana. Saya harapannya bisa ke sana gitu, walaupun sampai sekarang gurindamnya belum selesai. Nah, apakah untuk acara itu kita nanti peserta ada undangan khusus atau harus mengikuti seperti yang tadi yang disampaikan, mendaftar dulu? Itu saja, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Nasir, mana Pak Nasir nih? Kok belum lolos Pak Nasir? Belum lulus Pak Nasir. Ya, nanti kirim lagi ya. Iya. Ya, semoga cepat lolos ya. Jadi Amin, amin. usahakan lolos dulu. Masalah Iya. video nanti daftar dulu ke adminnya. Nanti kita akan buat grup sendiri untuk video. Di situ nanti ada pelatihannya, ada arahannya gitu kan. Oh ya, seperti itu. Begitu juga untuk peluncuran. Peluncuran itu nanti juga ada pendaftarannya karena terbatas. Paling banyak hanya untuk 200 orang. Karena Oh iya. kalau 200 orang paling banyak ya. Nanti ada aturan-aturannya karena kita ini kan bukan organisasi apa ya, negara atau pemerintah ya. Jadi semuanya harus kita bergotong royong gitu kan. Tidak semuanya yang kami tanggung di peluncuran itu. Kami menanggung acaranya. Acara itu sudah sangat besar ya. Kemudian yang lain-lain mungkin makan kami tanggung. Hotel kami carikan hotel, misalnya kalau kawan-kawan menginap di hotel itu harganya 200.000 per malam, nah dengan kita cuma menjadi 100.000 seperti itu, ya kan? Iya, iya. Dipermurah lah, dipermudah. Hotelnya itu di Alia, hotel bintang 4 ya, hotel besar. Nanti itu sendiri nanti akan kita bahas ya di grup peluncuran namanya. Di peluncuran itu nanti ada acara, termasuk penampilan kawan-kawan juga. Kawan-kawan itu nanti kita sutradarain, kita buat pementasan kolosal. Ya, perwakilan Jawa siapa, perwakilan Malaysia siapa, kita gabung dalam satu pementasan. Nah, itu jadilah pementasan gurindam gitu kan. Nanti kita latih. Nah, itu menjadi kenangan tersendiri gitu. Ya. Jadi untuk video nanti Ibu daftar, lolos dulu Bu, setelah lolos. Masih banyak PR. Masih berasana, lanjutkan Bud. Lanjut, saya mungkin ada pertanyaan dari kolom chat ya. Saya bacakan. Assalamualaikum dari Ibu Atik Atun, Kalimantan Timur. Menanyakan bila ingin memiliki buku gurindam lebih dari satu, berapa kontribusi per bukunya. Ini sudah tadi Pak Astro jelaskan ya. Ini belum diketahui, nanti tanggal 20 April baru diumumkan gitu ya Ibu Atik. Kemudian saya bacakan lagi dari Ibu Haywa. Bagaimana kami tahu apakah tulisan kami diterima atau tidak? Boleh Pak Astro, silakan untuk menjawab. Oke, jadi kalau kawan-kawan sudah mendaftar ya kan, dan sudah memilih mentornya, dia akan tahu dari mentornya. Tadi seperti Bu Nurasana tadi, dia kan tahu dia gurindam dia belum lolos. Berarti dia sudah melalui proses mentor, sudah didampingin oleh mentornya. Nah, jadi Ibu bergabung dulu di grup ya. Kita nggak tahu nih Ibu ini dari mana ya. Dari mana? Dari gurindam mana? Dari Siak tuh berarti Riau ya. Oh Siak, ada orang yang mana? Ibu Haywa, silakan untuk diajukan. Bu Haywa harus bergabung dulu di grup Riau ya. Di grup Gurindam 2. Itu adminnya ada Ibu mentornya ada Pak Nasir, ada 4 orang itu. Kirim ke mereka gurindamnya, biasanya akan dievaluasi. Ini kurang pas. Nah, sampai nanti jadi lolos. Ya, dengan demikian akan tahu diterima atau tidaknya. Ya, kalau udah lolos kata mentor, udah diterima itu. Nah, tinggal meng-emailnya ke admin utamanya. Itu kira-kira Bu Haywa ya. Terima kasih Bu Haywa. Selanjut Ibu Nani, silakan Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Anani dari Kalimantan Tengah. Alhamdulillah saya kemarin itu ikut kalau tidak salah dalam sehari saja, dalam beberapa jam saya berhasil menyelesaikan membuat gurindam saya sebanyak 12. Ya. Alhamdulillah saya Hebat. tidak mengalami kesulitan karena saya memang hobi atau suka membuat seperti puisi atau pantun seperti itu. Nah, dengan adanya Zoom meeting ini, saya menjadi lebih ingin terlibat di dalamnya. Dalam artian begini, tadi Bapak mengatakan mungkin yang bisa mengikuti peluncuran buku ya Pak ya. Mungkin yang bisa mengikuti peluncuran buku itu tidak semua peserta yang lolos. Saya mendengar seperti itu ya Pak ya. Iya, mungkin akan dipilih begitu. Terus bagaimana misalnya saya ingin sekali mengikuti peluncuran buku, tapi ternyata saya tidak termasuk dalam orang-orang yang lolos tersebut. Padahal saya ingin, misalnya saya dalam pembiayaan saya sanggup begitu, tetapi saya tidak lolos dalam berapa tadi sekitar 150 orang ya Pak ya? 200 orang. Iya, nah 200 orang. Nah itu syarat apa yang harus kami sebagai peserta agar bisa lolos, karena pesertanya kan banyak sekali itu ribuan. Jadi keinginan saya bisa mengikuti kegiatan dan terjun langsung dalam peluncuran buku tersebut. Nah, lalu yang saya mau tanyakan selanjutnya tentang gurindam kita yang akan divisualisasikan begitu istilahnya ya Pak ya. Seperti misalnya dibuat musikalisasi seperti itu mungkin bisa ya Pak ya. Terus apakah harus saya saja yang terlibat? Misalnya saya ingin melibatkan, karena saya seorang guru, saya ingin melibatkan siswa saya untuk membacakan gurindam saya seperti itu. Apakah boleh? Terus untuk musik tadi sudah Bapak jelaskan, mungkin carilah musik atau lagu-lagu yang mempunyai izin atau tidak mempunyai izin, saya kurang jelas seperti itu. Atau lagu yang kalau yang mempunyai izin mungkin harus ada kompensasinya seperti itu mungkin ya Pak ya. Nah, kalau saya ingin juga mengikuti kontes yang puisi kita dimusikalisasikan itu, tapi apakah boleh siswa-siswa saya libatkan dalam pembuatan musikalisasi gurindam tersebut, Pak? Itu saja. Dan harapan saya mudah-mudahan saya termasuk peserta gurindam yang dapat ikut lolos dari 150 atau 200 peserta, mudah-mudahan ya Pak. Oke, ya. mudah-mudahan ya. Amin. Amin. Kiranya itu aja pertanyaan dari saya, Oke, Pak. Terima selamat Bu kasih. Nani Priyatani udah lolos ya. Iya, Nanti alhamdulillah, untuk video itu boleh diiringi musiknya, tapi yang bacanya tetap Ibu Nani Priyatani. Karena yang dinilai nanti kan pembacaan gurindamnya. Pembacaan gurindam oleh Nani Priyatani, bukan oleh grup yang, karena orang yang dinilai. Kalau nanti mau diiringi musik oleh anak-anak muridnya silahkan, tapi ya sebagai background aja. Ya. Oh gitu. Yang di short hanya Ibu baca puisi, anak-anak lain jadi backgroundnya. Ya. Kalau anak-anaknya, jadi anak-anaknya jangan ikut baca gurindam, yang baca gurindam Ibu, karena dinilai yang tampilkan Ibu gitu ya.
Sebab kita ini sayembara lomba ini lomba baca gurindam. Jadi orangnya yang dinilai, ya kan? Itu yang pertama. Nanti ada penilaian dari kami, ada penilaian oleh YouTube. YouTube itu nanti yang dinilai adalah yang terbanyak orang nonton, yang terbanyak orang like, ya. Nah itu nanti jadi pemenang favorit pilihan YouTube, ya. Jadi yang baca gurindam itu penulis sendiri, ya kan? Gurindam Kalbu, karya Nani Prihatani, ya kan? Ibu Nani yang baca. Barang siapa, kan? Gitu. Jadi shortnya Ibu, kalau ada yang anak-anaknya ngirim musik, ya dia sebagai pengiring aja. Oke, kalau untuk kehadiran nanti kita akan buka pendaftaran. Nanti sistemnya adalah kita kasih kuota. Misalnya tentu kuota Kalimantan Tengah kan pesertanya nggak sampai 100 orang misalnya, cuma 50 orang kuotanya Kalimantan misalnya. Maka kita kasih kuotanya sekian. Riau kan banyak sekali tuh, ada 150. Maka kita kasih kuotanya sekian gitu. Jadi tergantung jumlah daerah masing-masing. Semakin banyak jumlah daerah itu kuotanya semakin besar. Sama seperti naik haji. Mengapa kuota Indonesia lebih besar daripada kuota Malaysia? Karena penduduk Indonesia lebih banyak. Nah, kayak gitu ya. Sabar aja, mudah-mudahan di Desember udah nggak ada corona lagi sehingga bisa bebas, bisa 400 orang, bisa 500 orang gitu ya. Amin, Nah, mudah-mudahan. tapi kalau masih corona itu dibatasin hanya 80% boleh masuk ke gedung. Gedung kita itu 400 kursi. Jadi kalau 80% berarti bisa 200 atau 300. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa 300 lah, nanti kita lihat lah, masih lama kan. Yang penting sekarang kita sukseskan dulu ini, lolos, ya kan? Jalan satu persatu program kita, baru kita masuk ke peluncuran. Oke, terima kasih Bu Nani ya, udah cukup ya. Terima kasih. Lanjut, yang lain. Baik, dilanjut Pak Aidil Husin, silakan Pak. Nah, oke, ini kawan sama sekolah saya, adik kelas saya dulu nih. Ya, salam. Apa kabar Bang? Baik, alhamdulillah. Kenalkan nama saya Aidil dari Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Saya mau tanya yang pertama, kalau kita sudah lolos dan sudah email, itu masih punya kesempatan untuk merubah kembali atau mengirim ulang dengan tema yang lain atau gimana? Pertama, yang kedua, dalam hal pembuatan video, umpamanya, apakah boleh kita Riau membaca dengan bahasa dialek Riau Lingga, gitu. Johor Riau. Artinya mungkin dalam bahasa Melayu Kepulauan Riau lah gitu. Itu aja dua pertanyaan saya. Oke, saya jawab langsung. Gurindam yang lolos sudah dikirim untuk tata tertib apa dan efektif, jangan diotak-atik lagi karena itu sudah mulai diproses, ya. Itu sudah lolos, nggak bisa ditarik lagi, diulang lagi, nanti kasihan adminnya, ya. Jadi apa yang sudah dikirim itu itulah ya, kecuali ada kesalahan ya, kesalahan bisa diperbaiki. Tapi untuk membuat lagi, ya udah itulah dia finalnya, udah lolos final lah tuh, ya kan. Kemudian itu sementara untuk membuat video silahkan dengan dialek tapi tetap bahasa Indonesia ya, tetap bahasa Indonesia gitu. Dialeknya boleh, iramanya boleh dengan gaya masing-masing, ya kan. Tapi bahasanya karena ini kan gurindam bahasa Indonesia, bukan gurindam dialek masing-masing. Takutnya nanti kawan-kawan Jawa dibuatnya pula dengan bahasa Jawa, orang dari Sumatera Utara nanti apa. Nah, jadi gunakan dengan bahasa Indonesia, boleh dengan irama daerah masing-masing. Karena tentu Malaysia dengan gayanya lagi kan, nah gitu. Itu dengan iramanya boleh mainkan dengan gaya masing-masing, tapi tetap dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau enggak nanti Betawi buat lagi seperti itu. Jadi akhirnya kita membuat gurindam dengan gaya daerah masing-masing kan, dengan dialek. Tapi iramanya boleh dengan gaya Betawi, dengan gaya Melayu, dengan gaya Lingga, silahkan iramanya. Tapi tetap dengan bahasa Indonesia, ya. Oke, makasih. Oke. Baik, terima kasih Pak Aidil, Bapak Ibu, karena kita menghemat waktu ya. Ini kita batasin sampai jam 11 ya. Pak Asnur bagaimana? Oke.
Ya, kita bacakan pertanyaan via chat terlebih dahulu. Ini ada yang bertanya, sebentar. Musiknya itu apakah musik, ini dari Ibu Arbawati ya tadi, musiknya itu apakah musik Melayu atau bisa masukkan musik daerah atau aliran apa saja yang bisa digunakan? Ya, oke. Musik ya, kalau kawan-kawan ingin memasukkan musiknya, sesuaikan dengan temanya ya. Boleh dengan musik daerah. Asal jangan, ini gurindam kan isinya nasihat. Tiba-tiba pakai musik dangdut, itu kan nggak pas. Ya kan? Atau pakai musik rock kan nggak pas. Carilah musik yang kira-kira boleh musik daerah. Seperti di Melayu itu ada gambus, ada biola, ada suling, ada boleh. Asal jangan musik yang jauh temanya dari gurindam ini. Nah, pakai musik daerah boleh, seperti di Kalimantan itu ada musik Kalimantan itu ya, apa namanya saya lupa itu, bisa musik Papua itu ada yang gitar kecil itu bisa, ya kan, pakai tifa boleh ya, asal jangan musik yang kira-kira mengganggu pembacaan gurindam itu. Oke, nanti dibahas di grup sendiri itu, grup video nanti ya. Oke, lanjut. Ya, baik, ini ada 5 pertanyaan terakhir ya, karena waktu juga berjalan. Ini sudah larut. Ini ada Ibu Mardia, silakan Ibu. Assalamualaikum Pak Asrizal Nur. Waalaikumsalam. Ya, saya dari Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Bengkayang, itu mengajarnya di SMP Negeri 1 Suti Semarang, jauh di daerah terpencil. Saya dikenalkan dengan Perluas ini oleh teman saya, kebetulan program Gurindam baru Januari tadi. Ternyata bukan hanya Gurindam, ternyata ada juga pantun, ada juga puisi. Saya itu kepingin sekali Pak, untuk belajar bagaimana membuat pantun, membuat puisi. Tapi nyatanya kemarin katanya sudah lewat. Apakah nanti ada lagi program pantun dan puisi kelanjutannya? Ataupun istilahnya program baru begitu. Nah, jadi saya ingin sekali untuk bergabung dalam pantun dan puisi juga. Nah, lalu bagaimana itu syaratnya? Apakah ada syarat untuk masuk ke pantun dan puisi nanti? Ya Pak ya. Yang untuk ini, yang video Gurindam, apakah Gurindam yang akan kita bacakan nanti itu kita membuat baru atau Gurindam yang sudah kita buat kemarin? Nah, itu sajalah Pak, karena waktu. Oke Bu Mardia, terima kasih ya. Masalah program memang selain dari Gurindam, Purwos ini ada punya program satu pembuatan antologi puisi tunggal, puisi ya, puisi khusus tunggal karya sendiri, ya. Oh iya. Nah, kemudian pembuatan puisi buku pantun karya sendiri, masing-masing minimal 40 puisi kalau puisi, kemudian Gurindam 300 pantun 300 pantun. Itu untuk tahap 2, tahap 1 udah lewat, tahap 2 nih untuk puisi sudah tutup, nanti akan dibuka tahap 3 bulan Mei ya. Bulan Mei. 3 pantun juga dibuka bulan Mei. Kita selesaikan dulu ini. Mas bisa ikut, nanti bisa tanya ke apanya. Ibu dari Kalimantan tadi ya? Iya, Bu Menik. Bisa tanya ke Bu Menik ya. Daftar ke Bu Menik. Oke, kira-kira itu Bu. Kemudian Gurindam yang dibacakan di video nanti ke Gurindam yang lolos tadi. Oh iya. Nah, Gurindam yang lolos, jangan buat yang baru, Gurindam yang lolos. Oh begitu. Yalah Pak, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya. Ya, selanjutnya Bapak Izudin, silakan Bapak. Terima kasih pengacara Bapak Asrizal Nur, apa kabar? Saya daripada Malaysia, daripada Negeri Sembilan. Oh, orang Malaysia. Terima kasih kerana sudi memberi peluang pada saya untuk menyertai bulan besar yang begitu gah dan begitu mengujakan saya sebenarnya. Cuma saya minta satu dikongsikan semua jadual-jadual yang penting, aktiviti-aktiviti penting yang diterangkan tadi di dalam kumpulan WhatsApp yang saya sertai supaya saya tidak tertinggal.
Dan juga diharapkan saya juga diberi peluang lagi untuk kalau ada apa-apa acara lain selepas ini saya ingin sertai juga lah, insyaAllah. Itu saja, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Pak Izzuddin kemarin mendaftar melalui Pak Rosli Bakir. Iya betul. Pak Rosli Bakir. Nah, nanti semua bisa melalui Pak Rosli Bakir ya. Jadi ada program kita selain dari ini, kita punya program pembuatan buku karya sendiri, buku puisi, buku pantun. Nah, untuk yang tahap 2, yang apa udah selesai, udah tutup, nanti bulan Mei buka lagi. Jadi nanti kalau bisa bergabung di situ, ya kan? Nanti bisa ikut lagi, nanti bergabung di grup kami, ya, nanti ada proses penggabungan itu. Nanti masing-masing orang punya buku sendiri, gitu kan? Puisi terutama, nanti kan ada pelatihan juga, menulis puisi itu seperti apa, gitu kan? Nah, jadi sehingga bukunya, buku-buku terbitan Purwas itu, terutama puisi, benar-benar puisi. Kadang-kadang kita selalu tertipu, kita sangka sudah puisi, ternyata adalah kata-kata biasa yang disusun seperti puisi. Banyak yang salah itu. Jangan sampai bertahun-tahun kita nulis puisi, ternyata kita tulis belum puisi, tetapi kata-kata yang mirip dengan puisi. Ya, itu nanti ada pelatihan-pelatihan untuk itu. Barulah kita lahirkan apanya. Untuk pengumuman lengkap ada Facebook Perkumpulan Rumah Sri Asnur, ya. Itu bergabung di situ, nanti ada pengumuman setiap waktu itu. Termasuk cover-cover buku kita buat. Kita selalu membuat cover-cover buku yang mewah seperti ini kan. Gurindam apa sebagainya. Nanti kami infokan kepada Pak Rosli ya. Nanti bisa tanya Pak Rosli, kami akan sampaikan tadi. Baik. Pengumuman. Terima kasih Pak Izzuddin. Terima kasih Pak Rizal. Terima kasih Pak Izzuddin atas pertanyaannya. Kemudian selanjutnya Ibu Sriati, silakan Ibu. Terima kasih. Saya Sriati dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, ini kebetulan saya sudah lolos di Gurindam 12 ini. Yang mau saya tanyakan tentang pembuatan video. Apakah ada durasi waktunya? Itu saja Bang Asisal. Oke, nanti yang ikut video nanti daftar ya, nanti kita jelaskan di situ. Durasi nanti secukupnya aja. Ya kan kalau 12 bait itu paling 5 menit paling banyak, itu paling lama. Tapi 3 menit juga cukup ya. 3 menit cukup lah. Udah disesuaikan aja, jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek ya. Tapi nanti saya akan contohkan video saya, nanti akan terlihat ya. Ya nanti dikirim di grup kirim di grup Bang, ya. Iya. Ada di YouTube-nya ya. Kita lihat ya. Jadi nanti gini, yang mengedit nanti kawan-kawan hanya membuat video mentah, kirim ke kita, nanti kita edit, diperbagus, jadi bagus dia. Tapi yang penting cahaya pengambilannya itu harus bagus, harus jelas. Oke. Itu Bu ya. Nanti daftar saja yang mau ikut grup, yang ikut video, daftar ke apanya ya. Ke Ibu dari mana? Ibu dari mana? Ibu dari mana tadi? Kendari, Sulawesi Tenggara. Nah, berarti Sulawesi Utara dengan Comel nanti Sulawesi daftar Tenggara. Ya. Dengan Comel nanti daftarnya ya. Ya. Oke. Baik, terima kasih Bu Sriati. Selanjutnya Bapak Fasda. Bapak Ilham atau Fasda. Silakan Pak. Oh, ya. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jam 11. Jadi ini Bang Asnur yang sangat saya harapkan sebenarnya, terutama berhubungan dengan penulisan Gurindam. Kebetulan alhamdulillah Gurindam saya udah diterima. Motivasi saya sebenarnya waktu menulis Gurindam sih memang untuk menghadiri peluncuran. Untuk menghadiri peluncuran, kebetulan informasi pertama kemarin itu kan di Tanjung Pinang. Saya sangat tertarik sekali, apalagi ada informasi dari Bu Aziza tentang Anambas. Itu mungkin sangat menggugah saya untuk menikmati alam di sana sebenarnya. Salah satunya itu. Terus informasi pada malam hari ini kan ternyata peluncurannya itu di Jakarta. Ismail Marzuki. Kebetulan saya pun juga belum pernah ke Taman Ismail Marzuki. Kalau ke Habib Yasin sih kemarin pernah. Cuma waktu bertandang aja sih. Yang ingin saya tanyakan sebenarnya yang pertama gini, Bang Asnur.
peserta peluncuran, kami sangat berharap sekali, saya pribadi sangat berharap sekali bersama istri. Kebetulan kami juga sudah selesai membuat gurindam, sudah diterima. Sangat berharap sekali bisa menjadi peserta saat peluncuran. Mudah-mudahan syarat yang diajukan nanti oleh panitia, mungkin mudah-mudahan kami dapat memenuhinya. Terus yang kedua, jika memang nanti kami terpilih menjadi peserta saat peluncuran buku gurindam, kira-kira pakaian atau kostum yang kita gunakan itu mungkin perlu disampaikan lebih awal. Paling tidak kami bisa mempersiapkan, misalnya pakaian daerah atau lain sebagainya. Itu kan perlu persiapan yang mungkin yang agak sedikit lama gitu, Bang Asma. Untuk yang ketiga, berhubungan dengan video pembacaan. Itu yang saya pikirkan tadi itu kan, kalau kita kemarin membuat gurindam itu kan mungkin bukan satu tema dalam arti misalnya agama semua. Mungkin masalah pendidikan, anak pendidikan gitu. Kemarin kan hanya temanya tentang nasihat. Nasihat itu kan banyak. Kalau kita baca lomba, ibaratnya lomba lah ya, sayembara nanti tentang pembacaan gurindam, mungkin apakah nggak lucu gitu ya? Kalau sekali agama, sekali nasihat anak, misalnya gitu, nggak seperti gurindam 12 kan, saling berkaitan, saling bertaut ya kan. Mungkin saya sangat setuju kalau gurindam itu dibaca seperti puisi, karena kalau syair itu kan memang cara membaca syair ya memang seperti dilakukan, ada syair Fatimah, syair mungkin kalau di Kalimantan Barat itu mungkin syair Ketapang, syair gulung yang terkenal. Ya, syair gulung dari Ketapang itu lain juga iramanya, Bang Asmi. Terus mungkin boleh ditetapkan apa pembacaannya, apakah menggunakan seperti membaca puisi atau membaca syair. Terus yang terakhir, Bang Asnur, yang ingin saya tanyakan, kebetulan program pada tahun ini alhamdulillah, walaupun saya pendatang baru di Perwas, saya memang sangat semangat sekali dengan kegiatan-kegiatan program yang dilakukan, yang dicanangkan atau yang dibuat ya oleh Perwas berhubungan dengan penulisan gurindam, penulisan puisi dan penulisan pantun. Itu alhamdulillah dapat saya ikuti dan alhamdulillah sampai sekarang sudah selesai semua. Jadi saya ingin saya tanyakan, apakah peluncuran penulisan buku tunggal, puisi tunggal dan pantun itu ada juga peluncurannya, Bang Asnur? Kalau memang ada, kapan dan di mana? Nah, mungkin hanya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saya jawab ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang tadinya peluncuran di Tanjung Pinang, tapi ada beberapa hal yang kesulitan kita, kan? Ada hal-hal yang sulit kita laksanakan di sana, karena memang kos membawa barang-barang apa semua itu sangat besar kalau di luar daerah, ya kan? Nah, jadi dan kemudian jawaban dari gubernur sampai sekarang pun belum tidak ada gitu ya. Jadi makanya kalau belum ada respon, kita juga nggak mau maksa-maksa, nanti takutnya malah kita jadi susah gitu kan, kayaknya Jakarta ya. Kemudian untuk yang diundang nanti tunggu aja, nanti akan ada undangan. Mudah-mudahan corona sudah habis. Kalau corona sudah habis, bisa jumlah kuota bisa di atas 200 ya, 200 peserta ya. Kemudian tentang video membaca, yang nilai membacanya itu ya boleh bebas. Kalau Kepulauan Riau memang ada membaca gurindamnya dengan seperti bersair, tapi dia bukan syair, pembacaan gurindam khas gitu. Nggak apa-apa, tetapi diselang-selingi dengan seperti itu, diselangin dengan membaca, ya kan? Ada yang dinyanyikan, ada yang dibacakan, karena memang seperti itu gitu ya. Nah, tapi yang dinilai nanti adalah acting orangnya, ekspresinya, nanti dikasih tahu apa saja yang dinilai, vokalnya dan sebagainya, gitu kan. Nah itu kalau apa. Kemudian kalau untuk YouTube-nya dinilai oleh jumlah penontonnya dan jumlah like-nya ya. Itu untuk favorit. Ya mudah-mudahan bisa berkumpul ya semuanya. Oke, sudah ada pertanyaan, Put? Masih ada Ibu Nani terakhir untuk menutup sesi hari ini. Silakan Ibu Nani. Silakan Bu Nani, mana Bu Nani ya? Ibu Harni, Dasrianti atau Ibu Nani? Ibu Nani Prihatini. Silakan. Sudah tadi. Oh, sudah ya? Iya, udah.
Oke, berarti lower hand. Berarti sudah Bapak Fasda penutup pertanyaan pada malam hari ini. Silakan belum Pak. dijawab itu, mohon maaf. Ya, silakan Pak. Apakah ada peluncuran Oh untuk iya ya. puisi dengan pantun itu, Bang? Oke. Nanti acara kita ini kan dalam rangkaian Festival Literasi Perwas. Di antaranya ada peluncuran gurindam, ada peluncuran buku pantun, ada peluncuran buku puisi, ya kan? Nah, bahkan nanti ada juga anugerah kepada buku terbaik, buku puisi terbaik, buku pantun terbaik. Jadi bukan anugerahnya banyak nanti tuh, ya kan? Nah, jadi sekaligus pada malam puncak itu, ya kan? Nah, mudah-mudahan nanti kalau tidak ada corona lagi kita usahakan 300 atau 400 orang lah, ya kan? Nah itu, tapi bisa 300 orang aja udah hebat itu, kan? Karena kita lihat sekarang anggota kita aja sekarang 750 orang. Yang ikut Zoom ini cuma nggak sampai 200 orang. Begitu juga kadang-kadang di peluncuran, ya kan? Walaupun 1000 orang anggotanya, paling hebat datang 300 orang itu udah hebat. Jadi jangan cemas kawan-kawan yang mau datang, daftar aja dulu segera, ya kan? Nah, daftar segera, yang suami istri ikut lebih baik, ya kan? Sehingga dia dapat sewa hotel harga peserta. Kalau bawa istri, istrinya bukan peserta, nah itu bayarnya beda ya, kecuali dia peserta, ya gitu. Oke ya. Nah, jadi itulah acara kita hari ini sudah kita lalui ya. Saya ingatkan